Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, M. Yudi Murparizal, Desi Fitriani, dan Rabiatul Adawiyah. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Ria Deswita SPD MPD. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sebuah materi yang berjudul desain kompetensi. Nah, apa itu desain kompetensi? Ternyata di dalam makalah yang berjudul dengan desain kompetensi ini itu berisi tentang hal-hal penting yang harus dikuasai oleh kalian, para calon pendidik. Oke, langsung saja kita saksikan penjelasannya. Oke, baik. Pada makalah kami yang berjudul desain kompetensi ini ada beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi dan karakteristiknya. Kemudian cara mendesain kompetensi, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu hubungan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kompetensi dan karakteristiknya. 1. Pengertian kompetensi dan karakteristiknya. Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Nah, Van Looy, Van der Donck, dan Gemmel mendefinisikan kompetensi adalah sebuah karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa. Karakteristik ini dapat dilihat sebagai gaya bertindak, berperilaku, dan berpikir. Jadi, kesimpulannya, kompetensi merupakan kemampuan siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Kemudian, menurut Spencer, kompetensi terdiri dari 5 karakteristik, yaitu yang pertama, motives. Adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. 2. Traits adalah watak yang membuat orang atau perilaku atau bagaimana seorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Nah, yang ketiga, self-concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Yang keempat, yaitu knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu skill, adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Baik, materi yang kedua yaitu cara mendesain kompetensi. Ketika kita mendesain kompetensi, maka ada 3 komponen yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkat dan kelas. Yang kedua yaitu kompetensi dasar atau KD. Pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti atau KI. Kemudian yang ketiga yaitu indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang terukur, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini sering disebut indikator pencapaian kompetensi atau disingkat sebagai IPK. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ibaratkan anak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada lulusan jenjang satuan pendidikan berikutnya. Kompetensi ini meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Posisi kompetensi inti diturunkan atau dikonkretkan melalui SKL atau standar kompetensi lulusan. Baiklah, saya Rabiatul Adawiyah akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
Kompetensi dasar dikembangkan dari kompetensi inti, sedangkan pengembangan kompetensi inti itu mengacu pada struktur kurikulum. Contoh kompetensi dasar yang terdapat pada mata pelajaran matematika kelas 10. Yang pertama yaitu menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari linear satu variabel. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan dan menyelesaikan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kemudian indikator. Indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langkah-langkah untuk merumuskan indikator ada dua. Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Yang kedua yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada kompetensi dasar. Untuk yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar ini ada tiga. Yang pertama yaitu memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Yang kedua yaitu menetapkan kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi indikator. Yang ketiga yaitu menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Kemudian yang kedua tadi yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Ini ada dua. Yang pertama yaitu UKRK atau singkatan dari urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian dijadikan kriteria dalam memilih ketepatan indikator, baik indikator kunci ataupun indikator penunjang. Kemudian kategori indikator dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, dan yang ketiga yaitu indikator pengayaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran serta hubungan antara kompetensi dengan tujuan pembelajaran. Baiklah, untuk yang pertama saya akan mencoba menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Langsung saja ke penjelasannya, yaitu tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran apa yang diharapkan. Nah, adapun menurut Daryanto di dalam bukunya pada tahun 1999 dan dikutip oleh Rusdi Ananda dalam pemecahan pembelajaran, ini menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku, serta dapat diamati dan terukur. Nah, adapun menurut Nana Shaudi Sukmadinata, ia juga mengidentifikasi ada 4 manfaat dari tujuan pembelajaran. Salah satunya, yang pertama adalah memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud dari kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Tentunya siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua adalah memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga adalah membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran yang mana yang cocok untuk diterapkan. Yang terakhir yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Permendiknas Republik Indonesia nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses. Disebutkan bahwa tujuan pembelajaran ini memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik, mengalokasikan waktu, serta memilih alat bantu yang cocok untuk diterapkan, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi dari setiap seorang siswa. Selanjutnya, mengenai hubungan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, adapun
Hal ini itu dijelaskan dalam kurikulum bahwa kompetensi ini adalah tujuan pembelajaran sebagai standar dalam pencapaian tujuan kurikulum. Baik guru dan siswa perlu memahami bahwa kompetensi yang harus dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pemahaman ini diperlukan untuk memudahkan dalam merancang strategi keberhasilan. Nah, dalam kompetensi itu memiliki beberapa tujuan. Tentunya terdapat juga beberapa aspek seperti pengetahuan, pemahaman, sikap, kemahiran, serta minat. Nah, dari aspek-aspek yang telah dijelaskan tadi, maka tampak bahwa kompetensi ini adalah tujuan dari kurikulum dan bersifat kompleks. Artinya, tujuannya itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, nilai, sikap, dan minat agar seorang siswa ini dapat melakukan sesuatu itu dalam bentuk kemahiran, serta diiringi dengan rasa tanggung jawab. Nah, mungkin itu penjelasannya mengenai tujuan dari pembelajaran serta hubungan kompetensi dengan tujuan pembelajaran. Terima kasih.